Cerita sedih dan mengharukan. Perjuangan Rina merawat ibunya yang sakit, keterlambatan yang disalahpahami, air mata yang tak terlihat, hingga kebaikan hati guru dan teman-temannya mengubah hidupnya menjadi sebuah harapan yang indah. Pagi itu, matahari baru saja muncul ketika Rina bangun dari tidurnya. Namun bukan untuk bersiap ke sekolah, melainkan untuk membantu ibunya yang sedang sakit. Ia menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, dan merapikan rumah sebelum berangkat. Ibunya terbaring lemah di kasur, wajahnya pucat. "Nak, cepat berangkat, nanti kamu terlambat lagi," ujar ibunya dengan suara pelan. Rina tersenyum, menyembunyikan kegelisahannya. "Tidak apa-apa, Bu, biar Rina bantu dulu." Waktu terus berjalan. Setelah memastikan ibunya makan dan minum obat, Rina segera berlari ke sekolah. Namun, seperti hari-hari sebelumnya, ia terlambat. Begitu sampai di kelas, Pak Herman, guru di jam pertama, sudah berdiri di depan. "Rina, kenapa kamu selalu terlambat? Ini bukan pertama kalinya." Suaranya tegas, membuat seluruh kelas terdiam. Rina menunduk, menahan air mata. Ia ingin menjelaskan, tapi takut dianggap mencari alasan. "Kalau begini terus, saya harus memberi sanksi," lanjut Pak Herman. Seketika, air mata Rina jatuh. Ia menggigit bibirnya, lalu berkata pelan, "Maaf, Pak. Saya harus membantu ibu di rumah. Beliau sedang sakit." Kelas mendadak sunyi. Pak Herman terkejut. Tak menyangka di balik keterlambatan Rina ada beban yang begitu besar. Hatinya mencelos. Dengan suara lebih lembut, ia berkata, "Maafkan saya, Rina. Kenapa kamu tidak pernah bilang?" Rina hanya tersenyum kecil, menghapus air matanya. Sejak hari itu, Pak Herman dan teman-temannya mulai memahami bahwa di balik keterlambatan seseorang, mungkin ada cerita yang tak terlihat. Setelah mendengar penjelasan Rina, Pak Herman terdiam sesaat. Hatinya terasa berat, ada sesak yang sulit dijelaskan. Ia menatap mata Rina yang masih berkaca-kaca, lalu mengambil napas dalam. "Kenapa kamu tidak pernah cerita, Nak?" tanya Pak Herman lembut. Rina hanya tersenyum kecil. "Saya tidak mau merepotkan siapapun, Pak." Pak Herman menghela napas, lalu menoleh ke arah murid-murid lain. Mereka tampak terharu, beberapa bahkan sudah meneteskan air mata. "Tapi kita ini keluarga, Rina," kata salah satu teman sekelasnya, Andi. "Kamu tidak sendirian." Mendengar itu, Pak Herman langsung mengambil keputusan. "Kita harus bantu Rina dan ibunya," katanya tegas. Tanpa ragu, teman-teman Rina mengeluarkan uang seikhlasnya. Ada yang menyisihkan uang jajan, ada yang mengambil dari tabungan kecil mereka. Pak Herman sendiri menambahkan sebagian dari gajinya. Dalam waktu singkat, mereka sudah mengumpulkan cukup uang untuk membawa Ibu Rina ke rumah sakit. Siang itu juga Pak Herman mengantar Rina pulang. Sesampainya di rumah, Ibu Rina terkejut melihat mereka datang bersama. "Bu, kami akan membawa ibu ke rumah sakit," kata Pak Herman lembut. Air mata menetes di pipi perempuan itu. "Tapi Pak, kami tidak punya uang." Pak Herman tersenyum. "Biarkan kami yang membantu, Bu." Dengan segera, mereka membawa sang ibu ke rumah sakit. Berkat bantuan dokter, kondisi beliau perlahan membaik. Rina yang melihat ibunya mendapat perawatan, akhirnya bisa bernapas lega. Hari itu, Rina belajar satu hal penting, bahwa kebaikan tidak pernah datang sendirian. Kadang, keluarga bukan hanya mereka yang tinggal serumah, tetapi juga mereka yang ada di sekitar, yang peduli, dan yang siap membantu tanpa diminta. Beberapa hari berlalu sejak Ibu Rina dirawat di rumah sakit. Berkat bantuan Pak Herman dan teman-teman Rina, kondisinya mulai membaik. Wajahnya yang dulu pucat, kini sudah mulai berwarna, meski tubuhnya masih lemah. Siang itu, Pak Herman dan beberapa murid Rina datang menjenguk. Begitu melihat mereka masuk ke ruangan, Ibu Rina langsung meneteskan air mata. Ia berusaha bangkit, tetapi Rina dengan lembut menahannya. "Bu, jangan memaksakan diri," ujar Rina pelan. Ibu Rina tersenyum, matanya berbinar penuh rasa haru. Dengan suara yang masih lemah, ia berkata, "Pak Herman, anak-anak, saya tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih banyak untuk semua kebaikan kalian." Pak Herman tersenyum. "Ibu tidak perlu berterima kasih. Kami hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan keluarga." Andi, salah satu teman Rina, ikut tersenyum. "Betul, Bu. Rina adalah sahabat kami tidak mau melihatnya sedih." Ibu Rina menatap mereka satu persatu dengan mata berkaca-kaca. "Kalian semua anak-anak yang baik. Saya benar-benar bersyukur Rina dikelilingi oleh orang-orang seperti kalian." Rina menggenggam tangan ibunya erat, lalu menoleh ke teman-temannya. "Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan kalian semua." Hari itu,
Di ruangan rumah sakit yang sederhana, mereka merasakan hangatnya kebersamaan. Rina yang selama ini merasa harus berjuang sendiri, akhirnya menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian. Ia memiliki teman-teman yang peduli dan seorang guru yang begitu baik hati. Dan bagi mereka semua, hari itu bukan hanya tentang membantu seorang teman. Itu adalah hari di mana mereka belajar bahwa kebaikan, sekecil apapun, bisa mengubah hidup seseorang. Beberapa minggu berlalu dan kondisi Ibu Rina akhirnya pulih sepenuhnya. Setelah dokter menyatakan bahwa beliau sudah sehat dan boleh pulang, Rina merasa seperti mendapatkan kembali cahaya dalam hidupnya. Beban yang selama ini ia pikul seorang diri perlahan menghilang. Keesokan harinya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina bisa berangkat ke sekolah tepat waktu. Ia mengenakan seragam dengan rapi, menggendong tasnya dengan penuh semangat, dan berpamitan kepada ibunya yang kini sudah bisa berdiri di depan pintu. "Hati-hati nak," kata ibunya dengan senyum hangat. "Ibu bangga padamu." Rina mengangguk dengan mata berbinar. "Terima kasih Bu, aku akan belajar lebih giat lagi." Saat tiba di sekolah, teman-temannya langsung menyambutnya dengan riang. "Wah, akhirnya kamu datang pagi Rina," seru Andi bercanda. Rina tertawa kecil. "Iya, sekarang aku nggak perlu lari-lari lagi setiap pagi." Ketika masuk ke kelas, Pak Herman melihatnya dan tersenyum. "Senang melihatmu kembali bersemangat, Rina." Rina menduk hormat untuk semuanya. "Kalau bukan karena bapak dan teman-teman, aku mungkin masih akan berjuang sendirian." Pak Herman menggeleng pelan. "Kamu tidak pernah sendirian, Rina. Kami semua selalu ada untukmu." Hari itu, Rina belajar dengan penuh semangat, tanpa lagi merasa terbebani. Ia sadar bahwa di sekitarnya ada banyak orang baik yang peduli padanya. Dan sejak saat itu, ia berjanji dalam hati, jika suatu hari ada seseorang yang membutuhkan bantuan, ia akan melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan guru dan teman-temannya untuknya. Karena kebaikan, sekecil apapun, akan selalu memiliki arti besar bagi mereka yang menerimanya.